Ranah hukum sesuai dengan dasar diberikan kepada saudara saya. Tepuk tangan semuanya. Sudah rapat dengan Forkopimda mensikapi kondisi terakhir bahwasanya tentang kegiatan demo, kita tentunya sebagai negara demokrasi, sebagai wujud penghargaan dan kebebasan berpendapat, tentunya kita menghormati antara asas keseimbangan antara hak dan kewajiban serta asas praduga tidak bersalah. Jadi kita mempersilahkan pihak-pihak yang memang tidak puas karena mekanisme sudah dijalani semua, dan sekali lagi kewenangan pengangkatan perangkat ini kan sebenarnya kewenangan dari kepala desa, dan kepala desa entah itu mau dilaksanakan internal maupun pihak ketiga itu kewenangan kepala desa, dan ketika sudah ada dijalani semua sampai tahap pelantikan, kalau ada tidak puas ya nanti silahkan menggugat. Pada prinsipnya kita akan taat atas putusan ketika itu terkait administrasi mungkin PT UN, terkait dengan hukum mungkin di kepolisian maupun kejaksaan. Itu jadi terkait dengan hal tersebut seperti itu. Pak, ini kan selama ini kan dicari Pak, ini Pak Bupatinya mana kok nggak ada suara sekali? Ya enggak, kita kan dalam pemerintahan ini kan punya namanya Forkopimda. Ketika kita tadi sudah membahas tentang ini, dan saya juga berkegiatan di pusat juga, dan ketika arahan dari rapat Forkopimda ya kita harus seragam lah, bahasanya harus bersama-sama itu untuk tidak menanggapi gimana, maksudnya kan belum ada yang tanya ke saya kan. Iya. Nah ini makanya hari ini kita sampaikan ini apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, kita akan jawab. Bagaimana bentuk supremasi dukungan terhadap penegakan hukum dari pemerintahan? Ya kita menghargai. Jadi gini, mekanisme tata aturannya kan sudah ada. Begitu tidak puas silahkan mengajukan gugatan. Mekanisme sudah ada. Ketika keputusan nanti pengadilan atau apa itu menyatakan bahwa ini proses ini dinyatakan mungkin tidak sah atau apa ya, ketika itu harus diulang ya kita akan ulang. Tapi kan dasarnya tidak atas terus desakan publik, Pak ini harus diulang. Nah, kalau nanti serta merta belum ada keputusan hukum terus kami ini kewenangannya terus mengulang, itu juga nggak boleh juga kan. Masyarakat kan bisa untuk uji forensik ya monggo. Pemerintah nanti siap untuk memfasilitasi. Kalau tadi saya tanya Pak Kapolres, kalau soal uji forensik kan ajukan ke kepolisian. Yang punya uji forensik kan Polda. Silakan aja umpamanya, oh ini berdasarkan bukti-bukti yang ada ditemukan bahwa kemarin ada kejanggalan gini-gini, dan tadi dari Pak Kajari sampaikan kasih intelnya juga ada di sana, dari Pak Dandim hadir langsung mewakili Forkopimda juga melihat proses di sana, itu kan proses kan. Dan ketika aturannya 1x24 jam, ketika itu ada kejanggalan mestinya saat itu juga oh ini gini-gini, tapi ketika itu sampai penyerahan nilai hasil dari pihak ketiga ke mana, pihak panitia desa kan tidak ada protes. Nah, ketika pulang baru seperti ini kan. Jadi kalau mekanisme uji forensiknya kan pihak yang nggak puas semuanya, saya sebagai peserta, oh saya merasa saya dicurangi, saya mau mengajukan ini agar silakan aja diajukan ke Polda. Kalau Polres nggak punya uji forensik, yang punya uji forensik adalah Polda. Dan ya namanya proses seleksi ada yang puas yang tidak puas, termasuk adik saya boleh dicek namanya Rozin itu di Dongsari, itu ya nggak lulus, dan biasa aja kan gitu, bahwa terus disangkanya adik bupati terus lolos, ternyata ya nggak lulus juga kan gitu. Kandung itu Pak? Anaknya ponakan berarti? Enggak, adik sepupu. Dan ini biasa aja, saya bilang ya, namanya kamu konsekuensi ikut seleksi ya ada lulus ada enggak, jangan terus adiknya bupati terus kamu harus lulus kan. Artinya kalau mekanisme kerja itu sesuai tuntutan dan mengenai prosedur, dalam hal ini bupati sangat mendukung ya? Jadi gini, ketika kita kan berupaya, ketika tahap awal dulu, wah ini enggak gini begini ya, hanya kita dengan Forkopimda rapat, mekanismenya ditata biar transparan seperti apa. Nah, tapi kan ya namanya kan ada yang puas ya yang tidak puas kan. Nah, kita sudah berupaya, pihak ketiga silahkan milih sendiri. Dan ketika sudah antara MOU antara panitia desa dengan pihak ketiga, itu urusannya memang udah panitia desa dengan pihak ketiga, kita juga nggak bisa intervensi kan. Pak, itu ada kedekatan antara rektor dengan Pak? Nggak ada hubungannya. Ya profesional aja. Diaspora Blora, pengen bantu Blora,
Dan ketika itu MOU dan kita profesional, saya nggak punya hubungan saudara atau apa-apa. Pak, ini terkait mungkin yang ramai juga ketika yang lolos ini kan orang-orangnya lurah mungkin orang Nah, terdekat itu mungkin lurah. ya, Ini mungkin ya sudah itu tahu. Kalau penilaian publik di bawah ya, itu maksudnya entah kebetulan atau apa. Kita kan juga nggak bisa istilahnya detail terus. Sekali-kali kita tidak bisa mengintervensi, Mas. Ya contohnya loh, kalau saya bisa intervensi, mestinya saya harus ngelulusin saudara saya lah. Tapi ya ternyata nggak bisa juga kan. Itu sekaligus menjawab aduan di lapor grup yang jumlahnya sekian banyak itu. Ya lapor grup nanti akan kita jawab secara resmi dari asisten, dari PMD dan dari bagian hukum kita minta jawab untuk atas lapor grup itu. Terkait adanya banyak peserta yang lolos adalah yang membayar sampai DP ada itu gimana? Itu asumsi, itu kan mana buktinya kan kita juga nggak bisa, itu kan ranahnya sudah ranah hukum. Silakan kalau memang ada bukti dan sebagainya tadi dari Pak Kapolres maupun Pak Kajari siap untuk menerima aduan laporan dari masyarakat yang memang menemukan bukti atau sebagainya, ya silakan Ada dilaporkan. kepastian untuk diproses itu. Ya itu ranahnya udah ranah APH, Mas, nanti bisa ditanya ke Pak Kajari sama Kapolres. kalau Terkait sikap keterlibatan tim 11 di dalam perekrutan ini gimana? Nah, saya saya nggak itu asumsi juga, saya nggak bisa jawab juga gitu. tapi kalau dari Pemkab sendiri Pak terkait mereka kalau misalnya ada aduan ke polisi seperti itu Pak, Ya kita menghargai. Ya, makanya kan kita tadi rapat Forkopimda ini kan salah satunya kita undang Pak Kajari, Pak Kapolres ini kan dalam rangka untuk ketika memang administratif ini kan di PT UN. Kan ada juga laporan temuan yang terkait dengan ijazah palsu, pengabdian juga masih ada dan sebagainya. Itu kan ranah administratif. Nah, itu di PT UN kan. Kalau memang putusan PT UN bahwa itu menyatakan bahwa dia itu pengabdiannya kok nggak lolos atau palsu, dia itu ijazahnya palsu, tentunya akan dibatalkan. Kalau kaitannya tadi dugaan asumsi-asumsi ranah hukum, tentunya ke aparat hukum. Ya, tadi dari beberapa peserta termasuk orang muslimat sendiri kan dari awal ditawari 100 juta, 50 juta, ada rekaman juga tadi yang dikasih. Ya monggo, kalau memang ada bukti itu ranahnya bukan ranah kita ya. Saya sebagai Ada rencana memanggil kepala desa yang bersangkutan. ya kan mekanisme sudah ada, Mas. Jadi mekanismenya itu kan silahkan mengadukan. Kalau ada pengaduan tim ke pembina, nanti asisten akan turun gitu loh. Kalau aduannya ke polisi atau ke Kejari, tentunya polisi Kejari akan. Jadi tata aturannya sudah jelas tuh, Mas. Jadi kalau terkait dengan aduan nanti kepadanya bupati, tentunya saya akan menugaskan asisten atau bagian hukum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.